kita mau ibadah online lagi. Gimana adik-adik? Sudah siap semua? Oh iya, habis bagi rapot kan ya Bu? Iya. Berarti anak-anak pada naik kelas semua kan? Hebat. Berarti anak-anak harus tetap rajin belajar, harus tetap rajin mendengarkan saran-saran dari orang tua atau nasihat orang tua. Hari ini kita akan ibadah online bersama Kak Titin dan Kak Meriam. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Satu Anak Tuhan. Iya, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Adik-adik juga begitu, walaupun di rumah kalau ada temennya yang lagi mainan, ajak aja ke rumahnya buat ibadah bareng-bareng, bisa 2 orang, bisa 3 orang, maupun 5 orang. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah dan salam. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita doa pembukaan dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini anak-anak-Mu dapat bangun pagi dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga anak-anak akan beribadah. Lindungi ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam keadaan selamat. Biarlah Kudus-Mu selalu hadir dalam setiap hati anak-anak kami, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Oh, yuk kita akan bacakan bersama-sama ya. Ayat hafalan minggu lalu dari mana? Oh iya betul, dari Ulangan 10 ayat 21a. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 10 ayat 21a. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat. Adik-adik, sekarang kita akan memuji lagi ya. Yesus itulah satu-satunya. Angkat kita semua, haleluya.
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Yuk, duduk yang manis, tangan dilipat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dan bimbing kami, supaya kami lebih mengerti akan apa yang Tuhan firmankan pada kami. Jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita membaca firman Tuhan dulu. Ayo, siapa yang sudah bisa membaca? Ya. Yang sudah bisa membaca, yuk kita buka Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai 44. Ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan ya. Iya. Yuk, kita baca bersama-sama. Kita baca judulnya yuk. Judulnya apa adik-adik? Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting sertis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.
Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau dari buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-menanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur pada Allah di hadapan semua mereka, dan memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dari dalam buritannya, hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia mengagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, demikian adik-adik bacaan kita kali ini. Nah, adik-adikku semua, kali ini kita akan belajar bersama Rasul Paulus. Ya, tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang pernah naik kapal? Ayo. Nah, ketika naik kapal, ketika gelombangnya besar, kita akan merasakan bahwa kapal itu bergoyang kuat. Tetapi kalau gelombangnya kecil, nah kita akan merasakan bahwa kapal itu akan berjalan dengan datar, ya, tidak terjadi goncangan-goncangan. Nah, yuk sekarang kita mau belajar bersama Rasul Paulus. Nah, ada yang kenal dengan Rasul Paulus belum? Iya, sekarang kenalan yuk. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang taat kepada Allah.
ia selalu memberitakan firman Tuhan ke beberapa daerah. Nah, dulu sebelum ia mengenal Allah, ia adalah orang yang jahat sekali bahkan. Dulu dia sebutan namanya adalah Saulus. Nah, ia selalu menghina Allah. Bahkan ia selalu mencari dan membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena kasih Allah dan kuasa Roh Kudus, ia menjadi orang baik dan bertobat. Nah, kini sebutan Saulus itu menjadi Paulus. Ya, dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-9. Nah, adik-adik, dalam memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus banyak sekali menghadapi tantangan atau rintangan. Nah, tetapi karena iman percaya Paulus kepada Tuhan Yesus, ia tetap setia dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, bahkan ia pernah dituduh mengajarkan rakyat menentang orang-orang Yahudi dan hukum-hukum Taurat serta mencemarkan rumah ibadah. Sementara ia tidak melakukan hal itu. Nah, ia hanya mengajak orang-orang untuk selalu taat kepada Tuhan. Nah, supaya orang-orang itu juga rajin beribadah seperti adik-adik semua ya. Rajin ya? Iya. Nah, upaya untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan itu sudah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, maka Rasul Paulus ditahan di markas militer. Kemudian ia dipindahkan ke Kaisaria. Nah, dari Kaisaria inilah Rasul Paulus hendak mencari keadilan atau naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu ke daerah Roma. Iya. Rasul Paulus bersama para tahanan yang lain menaiki kapal menuju ke Roma. Nah, di dalam kapal mereka dijaga ketat oleh beberapa prajurit. Nah, supaya apa? Supaya nanti di dalam kapal mereka tidak berantem. Nah, tidak terjadi keributan di dalam kapal. Tetapi apa adik-adik? Di tengah perjalanan datanglah angin badai yang menghantam kapal mereka. Nah, angin badai itu disebut angin apa tadi dalam bacaan kita? Disebut angin timur laut. Nah, kapal mereka terombang-ambing dan nyaris tenggelam. Apa yang harus mereka lakukan supaya angin menjadi reda? Nah, yaitu mereka membuang barang-barang dalam kapal, dibuang ke laut. Supaya apa? Supaya kapal menjadi ringan dan tidak terombang-ambing lagi. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata badai semakin dahsyat. Langit gelap, tertutup awan hitam. Ketika malam pun tiba, bintang-bintang tidak ada yang kelihatan. Sangat mencekam sekali. Nah, pada saat seperti itu, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat supaya mereka jangan panik, jangan takut, dan tetap tabah dan berdoa mohon pertolongan Tuhan agar mereka semua diselamatkan dari badai itu. Karena apa? Karena sebelumnya malaikat Tuhan sudah berkata kepada Paulus supaya Paulus jangan takut dan jangan gentar, karena sesungguhnya engkau, yaitu Paulus, adalah karunia Allah. Maka semua yang ada di kapal itu akan selamat.
Nah, Paulus menguatkan imannya. Allah menguatkan iman Paulus sehingga Paulus memiliki ketabahan dan mampu juga menguatkan seluruh penumpang kapal itu. Nah, setelah beberapa hari lamanya, berapa hari tadi? 14 hari. 14 hari mereka sudah kelelahan, sudah lapar. Ya, karena apa tadi? Karena berusaha untuk selamat dari goncangan-goncangan badai tadi ya. Nah, Paulus mengajak mereka makan supaya mereka mendapat tenaga kembali karena sudah beberapa hari kelelahan ya. Nah, setelah mereka makan, mereka kenyang, mereka mendapatkan tenaga kembali. Nah, setelah itu mereka kembali membuang barang-barangnya lagi, termasuk bantum juga dikeluarkan dari kapal. Nah, setelah kapal menjadi ringan, akankah mereka juga selamat? Oh, ternyata masih ada lagi rintangan yang harus dihadapi mereka. Nah, kapal mereka menabrak busung pasir. Nah, sehingga hancur dan kapal kandas. Nah, para prajurit tadi takut, wah jangan-jangan tahanan saya ini nanti lari, berenang, melarikan diri. Nah, akhirnya para prajurit tadi berpikir untuk membunuh para tahanan. Nah, tetapi semua itu dibatalkan. Karena apa? Karena perwira prajurit itu ingin menolong Paulus. Karena Paulus juga seorang tahanan. Nah, maka akhirnya para prajurit tadi menyuruh tahanan untuk berenang ke tepi yang bisa berenang. Nah, yang tidak bisa berenang memakai pecahan-pecahan dari kapal tadi untuk menepi. Nah, akhirnya semua yang ada di kapal dapat diselamatkan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga memerlukan perlindungan. Tempat berlindung di saat bahaya mengancam. Siapa tempat berlindung kita? Ada yang tahu? Iya, tempat berlindung kita adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Hebat dalam segala hal. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan jaminan perlindungan dengan cuma-cuma, gratis, tidak membayar, ya. Nah, selalu melindungi kita dari bahaya apapun, baik suka maupun duka. Nah, hidup kita akan diberkati dan menjadi berkat untuk orang lain. Maka iman yang teguh pada Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Dengan demikian, kita akan dapat menghadapi bahaya itu dengan rasa tenang dan tidak gentar. Ya, adik-adik semua ya? Iya. Amin. Nah, kita berdoa untuk saat teduh sebentar ya. Yuk, kita tunduk kepala. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah pada saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa taat akan Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan semua kehidupan kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berdoa supaya kami dapat diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adikku semua, saat ini kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik semua. Nah, tugas itu untuk dihafalkan. Yuk, kita buka Mazmur 23 ayat 4a.
Sudah dibuka? Ya, yuk kita baca. Firman Tuhan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yuk kita ulangi bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa doa kita itu adalah dahsyat. Doa kita, apa yang kita doakan pasti Tuhan Yesus akan kabulkan. Tapi dengan catatan doa kita harus yang sungguh-sungguh. Nah, untuk itu kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Allahku besar dan perkasa. Adik-adik, untuk persembahan kita akan diiringi dengan pujian tabur waktu pagi. Nama Tuhan, sudah mempersembahkan untuk Tuhan, sudah mendengarkan firman untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari adik-adik kita berdoa dengan dilipat tangannya, dengan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah yang makasih, kami kembali menghadap hadirat-Mu.
Ya Tuhan, kami mengucap bersyukur karena kasih Tuhan telah menyertai kami. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan tidak menengok besar atau kecilnya persembahan kami, namun Tuhan tengoklah hati, ketulusan hati kami untuk mempersembahkan persembahan kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati agar tidak jatuh dalam dosa, agar persembahan ini untuk pelayanan di gerejamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kuserahkan kehidupan kami lepas hari di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau berikan berkat-berkat yang berlimpah untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap bersyukur dan terima kasih. Bapa, kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan pada Tuhan Yesus. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dengan berita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan pengutusan yang berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.